Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran mata kuliah Toksikologi Lingkungan dengan materi pembelajaran yaitu senyawa toksik dari pertanian dan perkotaan. Silahkan disimak baik-baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan senyawa toksik dari pertanian yaitu pestisida, lalu senyawa toksik dari perkotaan yaitu sampah plastik. Kita masuk ke pengertian pestisida. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest yang berarti hama, dan sida yang berarti pembunuh. Yang dimaksud dengan hama bagi petani sangatlah luas, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri, virus, nematoda, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, pengertian pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk pertama, memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman atau hasil pertanian. Kedua, memberantas rerumputan. Yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman lain. Yang keempat, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak. Yang kelima, memberantas dan mencegah hama-hama air. Yang keenam, memberikan atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan. Ketujuh, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Selanjutnya, masuk ke materi toksisitas pestisida. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memberikan efek samping keracunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan pestisida, antara lain tingkat pengetahuan, lalu sikap atau perilaku pengguna pestisida, lalu penggunaan alat pelindung, serta kurangnya informasi yang berkaitan dengan resiko penggunaan pestisida. Selain itu, petani lebih banyak mendapat informasi mengenai pestisida dari petugas pabrik pembuat pestisida dibandingkan dari petugas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 25 juta kasus keracunan pestisida atau sekitar 68.493 kasus setiap harinya. Data dari Rumah Sakit Nistar di Pakistan, selama tahun 1996 sampai tahun 2000, terdapat 578 pasien yang keracunan, diantaranya 370 pasien karena keracunan pestisida, yaitu sebanyak 54 orang meninggal. Pada umumnya, korban keracunan pestisida merupakan petani atau pekerja pertanian, dan 81% diantaranya berusia 14-30 tahun. Selanjutnya, contoh peristiwa yang terjadi di Indonesia adalah kematian misterius yang menimpa 9 warga pada bulan Juli 2007 di Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Magelang. Menurut Harian Republika, pada tanggal 26 September tahun 2007,
hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan dipastikan akibat keracunan pestisida. Lalu pada tahun 1996, data Departemen Kesehatan tentang monitoring keracunan pestisida organofosfat dan karbamat pada petani penjamah pestisida organofosfat dan karbamat di 27 provinsi di Indonesia menunjukkan 61,82% petani mempunyai aktivitas kolinesterase normal dengan 1,3% keracunan berat, lalu 9,98% keracunan sedang, dan 26,89% keracunan ringan. Pestisida jenis insektisida organofosfat dan karbamat merupakan jenis yang paling banyak digunakan petani dalam membasmi serangga. Selain itu, pestisida ini mudah dimonitor dengan mengukur kadar kolinesterase darah. Kolinesterase merupakan enzim di dalam jaringan tubuh yang berperan untuk menjaga agar otot-otot, kelenjar-kelenjar, serta sel-sel syaraf bekerja secara terorganisir dan harmonis. Apabila aktivitas kolinesterase jaringan tubuh secara cepat sampai pada tingkat yang rendah, akan berdampak pada bergeraknya serat-serat otot secara sadar dengan gerakan halus maupun kasar. Oleh karena itu, Departemen Kesehatan menggunakan kadar kolinesterase dalam darah untuk memonitor keracunan pestisida di tingkat petani. Meskipun demikian, masih banyak jenis pestisida lain yang digunakan masyarakat seperti untuk herbisida, fungisida, rodentisida, dan fumigan. Bagaimanapun kita harus peduli akan adanya pestisida di lingkungan sekitar kita, sehingga dengan kepedulian kita terhadap jenis, gejala, dan tanda keracunan pestisida, serta cara penanganannya, maka dapat diantisipasi sedini mungkin jika terjadi kecelakaan akibat keracunan pestisida. Kenyataan yang ada di masyarakat selama ini, umumnya masyarakat tidak menyadari gejala keracunan pestisida karena gejala yang ditimbulkan tidak spesifik seperti pusing, mual, muntah, demam, dan lain-lain. Namun, secara kronis dapat menimbulkan penyakit yang serius seperti kanker. Pestisida, khususnya insektisida, merupakan kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu yang pertama organoklorin, merupakan insektisida klorinat hidrokarbon. Secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang reaktif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Pestisida ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Pestisida ini merupakan racun terhadap susunan syaraf baik pada serangga maupun mamalia. Keracunan dapat bersifat akut atau kronis. Untuk keracunan kronis bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Selanjutnya untuk insektisida jenis organofosfat. Insektisida ini merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat yang merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia. Pestisida ini mempunyai efek memblokade penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat enzim asetil kolinesterase. Keracunan kronis pestisida golongan ini berpotensi menyebabkan kanker atau karsinogenik. Insektisida yang selanjutnya yaitu jenis karbamat. Kelompok ini merupakan ester asam N-metilkarbamat, bekerja menghambat asetilkolinesterase, tetapi pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama, karena prosesnya yang cepat reversibel. Apabila timbul gejala,
gejala itu tidak bertahan lama dan cepat kembali normal. Pada umumnya, pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh antara 1 sampai 24 jam sehingga cepat untuk diekskresikan. Yang selanjutnya insektisida jenis piretroid dan yang berasal dari tanaman lainnya. Piretroid merupakan jenis insektisida yang berasal dari Pyrethrum yang diperoleh dari bunga Chrysanthemum. Sedangkan jenis insektisida tanaman lain adalah nikotin yang sangat toksik secara akut dan bekerja pada susunan saraf. Pyrethrum mempunyai toksisitas rendah pada manusia, tetapi dapat menimbulkan alergi pada beberapa orang yang sensitif. Selanjutnya, toksisitas jenis herbisida. Ada beberapa jenis herbisida yang toksisitasnya pada hewan belum diketahui dengan pasti. Yang pertama, senyawa klorofenoksi. Senyawa-senyawa ini bekerja pada tumbuhan sebagai hormon pertumbuhan. Toksisitasnya pada hewan relatif rendah, tetapi mempunyai efek toksik pada manusia disebabkan oleh pencemar tetraklorobenzodioksin. Selanjutnya, herbisida biperidil, misalnya jenis paraquat dan diquat, yang telah dipergunakan secara luas. Toksisitas zat ini dilakukan lewat pembentukan radikal bebas. Toksisitas paraquat ditandai oleh efek paru-paru melalui paparan inhalasi dan oral. Keracunan kronis pestisida ini bersifat karsinogenik. Herbisida lainnya seperti dinitrookresol atau yang disingkat DNOC, lalu amitrol, lalu karbamat profam dan kloroprofam dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, toksisitas fungisida. Yang pertama untuk jenis yang mengandung senyawa merkuri, misalnya metil dan etil merkuri, merupakan jenis fungisida yang sangat efektif dan telah dipergunakan secara luas untuk mengawetkan butir padi-padian. Beberapa kecelakaan tragis akibat penggunaan pestisida ini yaitu menyebabkan banyak kematian dan kerusakan neurologi menetap, namun saat ini sudah jarang digunakan. Selanjutnya senyawa dikarboksimida, antara lain dimetil tiokarbamat dan etilen bisditiokar. Toksisitas akut senyawa ini relatif rendah, karena itu zat ini dipergunakan secara luas dalam pertanian, namun masih ada kemungkinan berpotensi karsinogenik. Lalu selanjutnya, derivat phthalimida, misalnya kaptan dan folpet, mempunyai toksisitas akut dan kronis yang sangat rendah, namun berpotensi karsinogenik dan teratogenik. Selanjutnya, jenis senyawa aromatik misalnya pentaklorofenol atau PCP, yaitu digunakan sebagai bahan pengawet kayu. Lalu pentakloronitrobenzen atau PCNB dipergunakan sebagai fungisida dalam mengolah tanah. Secara akut, zat ini tidak begitu toksik dibandingkan PCP, tetapi dapat bersifat karsinogenik. Fungisida lainnya yaitu senyawa neterosiklik tertentu, misalnya benomil dan tiobendazol. Toksisitas bahan kimia ini sangat rendah sehingga dipergunakan secara luas dalam pertanian. Selanjutnya, uji toksisitas pestisida. Toksisitas pestisida dapat diketahui dari uji letal dosis 50 oral, yaitu dosis yang diberikan dalam makanan hewan-hewan percobaan yang menyebabkan 50% dari hewan-hewan tersebut mati. Toksisitas pestisida secara inhalasi juga dapat diketahui dari LC50 atau lethal concentration 50, yaitu konsentrasi pestisida di udara yang mengakibatkan 50 hewan percobaan mati.
Makin rendah nilai LD50 atau LC50, maka makin toksis pestisida tersebut. Jangka waktu atau lamanya terpapar pestisida. Paparan yang berlangsung terus-menerus lebih berbahaya daripada paparan yang terputus-putus pada waktu yang sama. Jadi, pemaparan yang telah lewat perlu diperhatikan bila terjadi resiko pemaparan baru. Karena itu, penyemprot yang terpapar berulang kali dan berlangsung lama dapat menimbulkan keracunan kronis. Jalan masuk pestisida dalam tubuh dapat melalui mulut, penyerapan melalui kulit, dan saluran pernafasan. Pada petani pengguna pestisida, keracunan yang terjadi lebih banyak terpapar melalui kulit dibandingkan dengan paparan melalui saluran pencernaan dan pernafasan. Selanjutnya, pestisida dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori menurut toksisitasnya berdasarkan WHO tahun 1996. Kategori pertama yaitu sangat beracun atau highly toxic, di mana nilai LD50 melalui mulut atau oral yaitu 0 sampai 50 mg per kilogram. Sedangkan nilai LD50 melalui kulit yaitu 0 sampai 200 mg per kilogram. Sedangkan LD50 melalui inhalasi yaitu 0 sampai 2000 mikrogram per liter. Untuk kategori ini, pada tanda kemasan label pestisida, tertuliskan danger atau berbahaya, dan ada tanda tengkorak, tulang bersilang, dan poison atau racun. Kategori kedua yaitu racun sedang atau moderately toxic, dengan nilai LD50 melalui mulut yaitu 51 sampai 500 mg per kilogram. Lalu nilai LD50 melalui kulit yaitu 201 sampai 2000 mikrogram per liter. Sedangkan LD50 melalui inhalasi yaitu 2001 sampai 20.000 mikrogram per liter. Pada kemasan pestisida jenis kategori ini memiliki label warning atau perhatian. Selanjutnya kategori ketiga yaitu agak beracun atau slightly toxic. Nilai LD50 melalui oral yaitu 501 sampai 5000 mg per kilogram. Dengan tanda dalam label kemasannya yaitu caution atau berhati-hati. Selanjutnya kategori yang keempat yaitu tidak beracun atau relatively non-toxic dengan nilai LD50 melalui oral yaitu 5000 lebih miligram per kilogram. Masuk ke outline pembelajaran yang kedua yaitu senyawa toksik dari perkotaan, di mana dalam video pembelajaran ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai sampah plastik. Sampah plastik, saya rasa sampah ini sudah bukan merupakan hal yang jarang ditemukan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sampah plastik ini sangat sering kita jumpai karena plastik merupakan produk berbagai jenis barang yang memiliki berbagai bentuk, fungsi, dan sangat populer karena banyak digunakan oleh masyarakat. Plastik dalam bentuk produk dapat berupa berbagai peralatan rumah tangga, mulai dari botol minuman bayi, garpu, piring, gelas, sendok, peralatan masak, dan lain sebagainya. Selain banyak digunakan oleh masyarakat, ternyata plastik juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Gaya hidup yang instan dan praktis menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih menggunakan plastik sekali pakai atau yang sering dikenal dengan kresek. Padahal kresek ini memiliki banyak
kekurangan apabila tidak diolah terlebih dahulu pada saat dibuang ke lingkungan. Keunggulan plastik yaitu tidak korosif, praktis, bersih, ringan, penanganannya mudah dan murah. Sehingga plastik ini banyak menjadi pilihan bagi masyarakat. Sampah plastik yang ada yang sudah digunakan oleh masyarakat kemudian dibuang begitu saja ke tanah maupun ke air. Ini merupakan gaya hidup sembrono pada masyarakat, biasanya di negara berkembang. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Seperti pada gambar di samping terlihat polusi oleh plastik sekali pakai yang berserakan di pesisir pantai. Selanjutnya, toksisitas sampah plastik. Adanya komponen dari plastik yang sulit terdegradasi dan memiliki dampak bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga menimbulkan toksisitas bagi manusia maupun hewan lainnya. Komponen plastik konvensional yang pertama yaitu bahannya terdiri dari polietilen sintetik, polivinil klorida atau PVC, polistiren, dan vinylidene chloride resin. Komponen utamanya yaitu resin atau polimer sintetis. Sedangkan bahan tambahannya atau aditif yaitu komponen non-plastik bertujuan untuk meningkatkan kualitas sesuai kebutuhan, contohnya nonil fenol, phthalate agar elastis, PCB plastik agar tahan panas, logam berat sebagai pewarna. Fungsi aditif lainnya yaitu bisa untuk penyerap cahaya ultraviolet, penstabil panas, penurun viskositas, penyerap asam, pengurai peroksida, pelumas, peliat, pengkhelat, mempertinggi titik leleh, anti pecah, anti lekat, dan lain sebagainya. Masing-masing komponen ini memiliki toksisitas dan berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, pewarna plastik dapat menimbulkan kanker pada berbagai organ tubuh, seperti hati, kulit, ginjal, paru-paru, pencernaan, organ reproduksi, dan syaraf. Sedangkan komponen pewarna dapat menimbulkan kerusakan organ, teratogenik, dan mutagenik. Sedangkan bahan polistiren dapat menyebabkan kanker. Lalu PVC dapat menyebabkan kanker. Lalu vinylidene chloride resin juga dapat menyebabkan kanker. Lalu untuk komponen pelembut dapat menyebabkan gangguan pada organ reproduksi dan mengakibatkan cacat bawaan. Selanjutnya BHA atau butylate hidroksianisol dapat menyebabkan kanker dan menurunkan kesuburan. Lalu polimer plastik itu sendiri tidak larut dalam air sehingga dapat masuk dalam tubuh dan terakumulasi yang akhirnya menyebabkan kanker. Sedangkan logam berat yang berfungsi sebagai pewarna bisa menyebabkan kerusakan organ, teratogenik, karsinogenik, dan mengganggu organ reproduksi yang bisa menyebabkan kelainan seperti banci. Adanya
Sampah plastik ini yang sulit terdegradasi dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat meracuni tubuh, sehingga sampah plastik ini cukup sangat meresahkan dan menjadi salah satu jenis sampah yang sangat merusak bagi lingkungan dan manusia. Sekian penjelasan singkat mengenai senyawa toksik dari pertanian berupa pestisida dan senyawa toksik dari perkotaan berupa sampah plastik. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.